Halo Green Rangers, bersama kami Rais Ramadi, Gary Trigasoti Aji, dan teman kita di balik layar yaitu Albert Rimario Belskadit. Video kali ini kita akan belajar tentang pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Video ini ditujukan untuk mata kuliah Teknik Building IUB University. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang utama itu ada sumber permasalahan, kemudian ada siklus pembangunan, dampak pembangunan, serta solusi dari pembangunan itu sendiri terhadap perubahan iklim yang terjadi pada bumi kita ini. Oke, mungkin berikutnya akan ada penampilan video yang menggambarkan sedikit besarnya kondisi bumi kita pada saat ini. Saat ini, dunia menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks tentunya, dan juga mempengaruhi hampir semua lini kehidupan. Dan diantaranya ada perubahan iklim, laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, globalisasi, serta arus urbanisasi yang tinggi yang menyebabkan konsentrasi jumlah penduduk yang memusat di daerah perkotaan. Dalam konteks pembangunan, hal ini tentunya berimbas pada pengolahan tanah dan sumber daya alam, dan juga semakin banyak mengalami tantangan. Imbas dari kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan atas akses sumber daya alam dan juga kebutuhan ruang yang semakin meningkat. Munculnya slum area juga sebagai uh, impact dari urbanisasi dan ketimpangan ekonomi juga bisa ditimbulkan dari permasalahan. Oke, selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan yang terjadi pada bumi kita ini yaitu peningkatan populasi manusia yang seiring perkembangan zaman yang menyebabkan terbatasnya sumber daya alam akibat pembangunan-pembangunan yang digunakan akibat dari populasi manusia itu sendiri. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya peningkatan populasi manusia itu berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang ada pada bumi kita ini. Maka dari itu terjadi global warming dari peningkatan populasi manusia tersebut. Nah, apa aja sih dampak pembangunan yang ditimbulkan dari populasi manusia tersebut? Di sini kami mengambil satu aspek yang kami anggap cukup besar, yaitu dari emisi akibat dari pembangunan itu sendiri. Karena dari pembangunan itu baik dari material, distribusi material, proses pembangunan, serta operasional pembangunan itu menimbulkan emisi yang cukup besar. Nah, dari emisi tersebut berpengaruh pada perubahan iklim yang terjadi pada bumi kita ini. Dari permasalahan tadi, kita udah nyediain nih beberapa solusi yang mungkin membantu dari proses pembangunan dan untuk reduksi dari impact dari perubahan iklim dan juga globalisasi. Apa aja sih? Jadi di sini yaitu ada life cycle thinking dari proses pembangunan dari awal hingga selanjutnya. Untuk proses pembangunan sendiri, ada beberapa metode yang bisa diterapkan untuk bisa mendukung dari green building. Itu dari metode eco-efficiency seismic resistant research. Di sini, metode ini menerapkan atau membangun suatu bangunan dengan menerapkan menggunakan sustainable materials dan juga material tersebut dibuat secara siap cetak atau precasting dan juga teknik yang diaplikasikan yaitu dry techniques. Untuk proses perancangannya sendiri, bangunan dirancang untuk bisa mengelola atau bisa mereduksi dari impact dari gempa bumi dan diharapkan dengan tahan gempanya ini, bangunan bisa lebih tahan lama dan juga bisa awet untuk dibuat oleh agar bisa dihuni oleh penghuninya. Untuk metode yang selanjutnya yaitu bisa menggunakan beberapa teknologi baru dan juga dipersiapkan dan dirancang supaya bisa mendapatkan bisa diaplikasikan juga dengan
teknik supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nantinya dari proses pembangunan ini akan diterapkan beberapa metode seperti reuse untuk material yang dibuang dan juga recycling. Untuk bahan-bahan yang memang belum bisa di reuse atau recycle nanti akan di downcycling dan juga di demolition. Sekian pemaparan video dari kami. Tunggu episode selanjutnya dari K2Y3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.